Aduh guys, capek banget guys. Terus ketiduran di kasur lagi. Gak sempat rekaman jam 9 malam, antara jam 9 atau jam setengah 10 malam. Aduh, gak sempat rekaman karena ketiduran lagi. Lalu terkena setan dasim lagi aku. Aduh, capek banget aku guys. Tadi sore juga ke lapangan masan ini, lalu duduk-duduk dengerin lagu. Aduh, capek banget aku guys, sampai kena hawa nafsu, kena iri cowok yang punya cewek, ada iri tenda pernikahan lah. Lalu pas habis maghribnya, pas selesai waktu maghrib aku pulang ke rumah, lalu aku kayak stres aku gara-gara pakai dua handset. Lalu bantuin kakak ngulungi pakaian laundry, pakaian aku, pakaian kakak, pakaian ayah. Aku taruh di kamar ayah, sampai aku pakai speaker HP. Buset, sampai stresnya kayak gitu aku guys. Sampai aku stresnya ya, aku sampai pakai speaker HP aku, bukan pakai handsetku malah nggak tak pakai. Ampun, gila aku guys. Terus juga aku pas masuk kamarku, aku sampai nggak duduk di kursi, nggak kayak persiapan gitu loh, kayak nggak disiplin gitu loh. Sampai aku bangun langsung cuci muka sama cuci kaki, buang air kecil lah, lalu aku duduk di kursi. Soalnya kenapa? Kalau aku di kasur itu kayak lawan negatif gitu loh guys. Kayak lawan negatif banget aku kalau di kasur. Nggak tahu kenapa kok kayak kayak apa ya? Kasur itu kayak bikin namun pikiran kita itu kayak aduh, kayak gak usah rekaman, tidur tidur tidur. Ya udah, mending aku di kursi aja, lebih baik aku, supaya aku bisa rekaman dan bisa lebih menghibur kalian lagi. Soalnya ya, aduh capek banget aku guys, menghadapi kesibukan keluarga kayak gini, menghadapi ujian kesabaran kayak gini, sangatlah berat banget guys. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam ini, maksudnya tengah malam, atau aku sebut pagi karena saat ini udah jam 00.50. Saya nggak edit guys ya. Hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Kemungkinan ini aku uploadnya seharusnya konten utama itu hari Kamis, tapi aku ralat lagi tak upload di hari Rabu. Tak ralat dulu hari Rabu, soalnya aku harus bisa mencobakan uji coba dulu apakah jam kerjaku hari Selasa bener-bener jam setengah 10 malam, apakah bener-bener aku rekaman. Soalnya kenapa tak alat ke hari Rabu jam setengah 8, karena aku mau uji coba dulu. Karena kalau aku nggak sempat rekaman, bisa-bisa karirku bakal ambil, kali tubuhku bakal kayak pengangguran yang ada guys. Sampai stres. Aku mau ngomongin budaya-budaya Indonesia supaya Indonesia itu tidak ditelan zaman. Soalnya budaya Indonesia kita itu kayak ibaratnya tuh kayak tong kosong nyaring bunyinya. Apapun budayanya, yowis tinggal no. Aduh, kalau budaya kita ditinggalkan, lalu bagaimana cara melestarikan budaya kita? Misal contoh, dilarang buka pintu saat waktu maghrib. Nanti
bakal diculik ke kalung wewe alias wewe gombel atau enggak lampor. Lampor itu adalah utusan dari Ratu Nyi Roro Kidul, yang dimana Nyi Roro Kidul itu, kenapa kok Nyi Roro Kidul di laut terus bang, di laut pantai Parangtritis, kenapa enggak di daratan? Soalnya gini, ini menurut aku ya guys, menurut aku search di internet, berdasarkan di internet, itu Nyi Roro Kidul terus di laut itu karena dulunya semasa hidupnya atau mungkin mitologinya, ceritanya adalah yaitu si Nyi Roro Kidul itu sempat kena kutukan oleh dewa siapa ya, aku lupa. Pokoknya dia kena kutukan di daratan. Lalu cara sembuhkan penyakit itu adalah dengan dia menuju ke laut. Anehnya pas di laut dia sembuh, sedangkan kalau di daratan aja dia nggak sembuh. Sedangkan kalau di lautan itu dia sembuh, dan itulah dia bisa menjadi penguasa di lautan. Ibaratnya gini, ibaratnya Nyi Roro Kidul itu anaknya, kalau Gunung Merapinya itu bapaknya. Ibaratnya seperti itu ya. Sorry. Ibaratnya Nyi Roro Kidul itu ibunya, kalau Gunung Merapinya itu ibaratnya itu bapaknya, tapi kalau Lampor itu anaknya. Jadi mungkin nyusul ibunya atau bapaknya atau gimana, aku juga nggak tahu guys. Tapi yang penting Lampor itu kayak, ya itulah utusannya Ratu Nyi Roro Kidul. Lalu Lampor digambarkan juga sebagai iring-iring jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal secara tidak wajar, itu bisa jadi, aduh, serem guys, merinding aku guys, tanganku sampai merinding banget aku guys. Soalnya kenapa? Karena ini aku rekamannya malam-malam, apalagi aduh jangan sampai mitos itu lagi kita ya. Aku yang penting menghargai mitos saja nenek moyang kita. Soalnya kalau kita nggak menghargai tradisi budaya kita, nanti yang ada kita nggak menghargai budaya kita. Ini kenapa ya dia ngikut-ngikut aku guys? Halo. Kenapa dia ngikut-ngikut aku? Kok jalannya seperti ini? Padahal jalannya normal kok. Kok dia ngikut aku? Nggak tahu lah. Tapi ini jalannya mulai aneh loh nih. Jalannya aneh guys ini. Aku baru tahu nemu karakter yang jalannya itu emang kayak gini. Ya aku minta izin aja sama Allah supaya bisa diselamatkan dari godaan dan tipu daya. Ini kayaknya pengaruh dari jin kayaknya. Oh kan? Tiba-tiba hilang kan? Tuh dia guys. Kayak dia itu kayak gak jelas banget guys. Kayak apa ya? Gak tahu dia terkena kutukan setan atau apa, aku gak tahu. Tapi yang penting aku udah izin aja sama Allah. Ya Allah, semoga bisa rekaman dengan sempurna dan tidak ada kendala apapun. Oke? Itulah ya kenapa aku kadang rekamannya itu kadang apa ya, telat, kadang tepat, kadang aduh nggak kayak dulu guys. Kalau dulu tuh aku bisa rekamannya tuh secara tepat, tapi sekarang ini kayak telat banget, aku kayak nggak disiplin. Ini entah aku bikin durasinya tuh sejam atau gimana, tergantung kondisi fisik aja. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya udah aku berhenti dulu guys. Mungkin aku bakal sampai jam 1:30 pagi atau jam 2 pagi selesai. Karena kenapa? Nanti mungkin hari Selasa ini aku bakal rekaman lagi. Kenapa kau gak live streaming bang?
Kalau aku live streaming, nanti ada haters yang tidak jelas. Misal, contoh, aku dikatain cewek, lalu dikatain orang gemblung, dikatain ngomong sendiri. Padahal aku ngomong sama penonton, guys. Aku untuk menghibur kalian semua. Dikatain ada hantunya. Merinding aku. Yang paling parah yang keempat ini. Yang paling parah ada hantunya di belakangmu atau gimana. Aduh, merinding, guys. Siapa guys hantunya, guys? Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, guys. Aduh, aku merinding aku. Apa nenekku, padahal nenekku aja udah meninggal, guys. Apa nenekku ini sengaja untuk menjagaku agar tidak tergoda oleh setan-setan yang ada di sini, setan jahat lah ya. Setan jahat itu misal setan dasim, setan jin fasik, kalau setan biasa mending, tapi kalau setan jin fasik sama dasim ini lebih bahaya. Dia bisa merusak hubungan intim, hubungan keluarga. Jadi kayak gimana ya, serem banget, guys. Makanya ya udahlah, aku terpaksa rekaman di jam segini aja ya, guys ya. Nanti aku ralat dari hari Kamis, konten utamanya aku ralat di hari Rabu. Di hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, aku ralat di jam setengah 8 atau enggak mungkin jam 7 Isya lah ya, jam 7 Isya aja. Soalnya kenapa? Ada aku makin membingungkan banget. Aku telat bikin judul, deskripsi, dan hashtag. Nanti aku bakal buatkan juga judul, deskripsi, dan hashtag juga dengan bantuan asisten bantuan Gemini. Soalnya kenapa? Karena kalau aku mikir sendiri nanti linglung aku, pusing aku, guys. Soalnya kenapa aku harus pakai asisten? Soalnya biar mempermudah diriku, biar nggak mikir-mikir judul, deskripsi, hashtag, tag juga atau pusing aku. Jadi lebih baik aku usahakan baca ke asisten. Ini juga, guys, kipasnya aku matikan. Soalnya kenapa? Ini aku aja pakai headset buat mikrofon. Soalnya biar suaraku lebih jelas biar suaraku jelas aja di video. Soalnya kenapa? Karena kalau aku pakai bawaan HP takutnya nggak ketangkep suaraku, kadang pelan kadang tidak. Jadi aku pakai headset Bluetooth ini biar suara mikrofonku terdengar di audio. Semoga aja ya. Wih, ini kaktus. Aku ingat dengan di kota mana ya? Di kota Mesir, di daerah Sabana yang dimana kan ada kaktus. Kalau kita nyentuh dikit, wah, sakitnya luar biasa, guys. Karena kaktus ini ada durinya, guys. Dan juga ada mitosnya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti aku bakal ya bahas juga sekalian di sini lah ya, biar lebih mempermudah aja. Tapi ya itu cuma ngobrol santai aja, nggak penting ya. Oke, langsung saja kita ke game ya. Game ini kayak gimana bang? Game ini cara mainnya itu yang dimana kita itu kayak apa ya, jadi polisi gitu, guys. Yang dimana di game ini udah ada cross check apa ya, kayak otomatis gitu loh, lebih wow kayak gini, guys. Nih sedang agak lumayan nge-lag, wajar karena lagi rendering.
Nah ini guys, apa sih namanya ini, scan yang pakai di mobil truk ini, aku lupa di luar negeri. Semoga aja di Indonesia ada scan kayak gini tuh, wah jauh lebih bagus guys. Polisi yang pasti di Indonesia bisa mempermudah ini. Ya bayanganku aja, semoga aja pemerintah ngasih Indonesia scan kayak gini tuh bisa lebih wow, pasti bagus banget. Tapi tetap mengandalkan budaya Indonesia kita guys, soalnya biar tidak ditelan zaman banget. Jadi game ini adalah, cara mainnya adalah dengan kita memeriksa mobil ini apakah ada barang-barang ilegal atau tidak, dan mobilnya itu nanti dicek pakai cross check ini untuk mendeteksi apakah ada barang ilegal atau tidak. Kalau nggak ada barang ilegal, alhamdulillah, tapi dicek terlebih dahulu di kap, di apa namanya ini, di kap bagasi belakang. Kalau aman, alhamdulillah. Tapi kalau nggak aman, ya udah, aku bakal langsung tangkap dan bawa dia ke kantor polisi dan dibawa ke penjara. Tapi kalau dia membawa barang ilegal, itu udah langsung saya gercep aja, langsung saya bawa orang itu ke penjara. Tapi kalau dia ngelawan pakai senjata tajam, saya langsung pukul. Pukulnya dengan pakai ini kalau di dunia nyata udah langsung automatoi. Saya jamin langsung automatoi guys. Jadi gitu ya cara mainnya game ini, yaitu dengan kita mengecek apakah ada barang ilegal atau tidak. Tapi kalau dia lawan, kita lawan balik dengan dia. Oke, semoga kalian paham dengan alur dari gamenya ini, gameplaynya maksudnya ya. Ini upgrade ini kalau nggak salah kita bisa upgrade kecepatan mobil, bisa upgrade motor gerbang yang lebih cepat, mesin XC yang lebih cepat, sama pemindai pertandingan plat, sama NPC penjaga, sama mesin XC otomatis. Mesin XC otomatis, wow, bagus ini guys. Tapi harganya mahal ya btw. Jadi kita ya kayak pelan-pelan dulu aja ya guys ya. Terus kenapa aku di sini nggak pakai mode menu? Karena kalau aku pakai mode menu, aduh nanti malah diblokir aku sama pihak dari developernya. Padahal aku niatnya ingin pakai mode menu dan minta izin agar aku bisa diizinin sama developernya. Tapi kalau aku nggak sempat dapat izin dari developernya, ya aku mungkin ya ikuti aja aturan dari developernya. Aku nggak bantah, nggak apa, aku ya kayak legowo aja dengan developernya. Soalnya kita harus menghargai si developernya btw ya. Oke guys, aku mau bikin thumbnail dulu di sini. Wow, aku main amankan pembatasan di daerah Sabana yang sangat panas, mengecek apakah ada barang ilegal atau tidak. Kalau lawan, balik nyerang dia. Oke, wes, thumbnailnya gitu mungkin ya. aduh, kocak sekali guys. Oke, kameranya betulin dulu guys. Nah oke, itu di kiri atas ini itu bertuliskan dibutuhkan setiap hari Jack Parker lebih dari 350 guys. Ini di hari ke-1, nggak tahu sampai hari ke berapa. Wih,
Ada polisi juga guys. Polisi mau dicek. Padahal dia sama-sama polisi. Padahal kita sama-sama polisi. Polisinya juga dicek. Aduh. Kita cek X-ray otomatis. Wah, ini kalau di Indonesia ada X-ray otomatis kayak gini, wah luar biasa nih. Pasti langsung polisinya gampang lacak pelaku ini dengan mudah. Apa ini, dia bawa apa nih? Wah, kalau dia bawa gergaji masih mending. Tapi kalau dia bawa senjata tajam, waduh, ya udah kita langsung tahan dia di penjara. Wah, dia lawan guys. Kita lawan balik dia guys dengan cara dipukul ya. Waduh, ini kalau di dunia nyata langsung auto istet guys. Tapi ini hanya di game, jadi ya udah kita bisa lawan balik dia. Soalnya dia udah jelas-jelas ada senjata tajam. Mau aku tahan ke penjara, dia lawan aku juga. Makanya aku lawan balik sama dia dengan cara dipukul. Gak ada pistol guys. Pistol itu adanya nanti mungkin antara hari kedua sama hari ketiga guys, kayaknya sih. Oke, kita cek. Sama-sama polisi. Siap sama-sama polisi. Ini sama sekalian busnya juga saya dapat meningkatkan serangan dan mengurangi gaji. Gimana nih guys? Ini caranya gimana guys kalau yang ini? Kalau ada yang tahu main game ini bisa tulis di kolom komentar. Mungkin aku bakal baca ini caranya gimana ya kalau ini. Suap dapat meningkatkan serangan dan mengurangi gaji. Maksudnya apa ya? Aku juga nggak tahu guys ini guys. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar, kasih tips and triknya gimana caranya ya. Kalau yang ini doang sih guys aku. Kalau yang tadi di awal yang aku jelasin masih mending aku caranya. Tapi kalau ini aku nggak tahu caranya gimana ya. Coba kalau aku tolak gimana ya? Oh, kalau aku tolak nggak apa-apa. Tapi kalau aku setujui gimana ya? Aku jadi bingung juga guys ini. Saya di sini BTW ya, disclaimer dulu sebentar. Saya di sini di channel ini nggak ada paksaan buat kalian yang mau subscribe, like, komentar. Saya nggak ada unsur paksaan seperti itu guys. Saya hanya fokus sama video aja. Kalau masalah like, subscriber, sama komentar itu tergantung hak kalian masing-masing. Jadi saya nggak maksa kalian buat subscribe, like, komentar. Kalau mau dukung channel ini ya boleh, tapi kalau nggak dukung ya udah. Saya nggak maksa kalian. Saya hanya bergantung pada hak kalian saja. Masalah urusan 1000 subscriber, saya hanya bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita scan dulu mobil polisinya. Wah, ternyata polisinya juga menyimpan apa nih? Menyimpan barang-barang ilegal guys. Polisi sama-sama polisi. Tapi polisi yang satu ini dia bawa barang ilegal yaitu bom sama di kap bagasi. Ini ada temuan yaitu kayak apa ya? Kayak senjata tajam menurutku guys. Kita bakal tahan polisi ini guys. Oh, kenapa nih? Loh, ini polisinya guys. Tapi kok malah, waduh, aku mau tangkap dia apa maksudnya guys? Sebentar. Kita bakal deteksi bus ini dulu ya, baru tangkap orang itu. Apakah dia lawan balik atau tidak?
yang polisi itu. Wah, ini juga sama kayak polisi, cuma bedanya ini guys ya. Kalau di kap depan bawa bensin, bawa mobil. Nah, anehnya kalau di atas ya dia bawa senjata tajam yaitu bazooka. Buat apa bus sekolah ini bawa senjata tajam bazooka? Kan nggak masuk di logika. Jadi kita tahan aja. Kalau dia lawan, kita lawan balik guys. Oh enggak, dia nggak lawan. Oke, sebaiknya kamu di penjara pak. Kamu harus bertobat sama Tuhanmu supaya kamu biar tidak tidak jadi tawanan ilegal. Wah guys, ini aku nggak bisa nangkap orang ini guys. Wah ngepak ini guys. Gara-gara aku nyotel 2 sekalian jadi kayak gini. Ngepak guys. Wah gimana ini guys. Masa aku pukul polisi ini? Ya nggak apa-apa lah, pukul aja sekalian. Soalnya gimana ya, dia bawa senjata ilegal ya masalahnya. Nggak bisa ditangkap soalnya itu ngebug guys, ngebug minta ampun dah. Tuh kan nggak ada polisinya kan, seharusnya polisinya harus di penjara di sini, polisi ilegal itu. Kita bisa main pistol nggak ya? Nggak bisa kah? Nggak bisa guys, mungkin di hari kedua mungkin bisa kali ya mengunlock pistol tersebut atau enggak senjata lainnya. Oke, kita periksa dulu satu persatu dulu ya guys ya, soalnya kalau dua-dua kayak tadi ngebugnya minta ampun. Oke, kita cross check dulu apakah ada barang-barang ilegal. Udah kelihatan jelas ini apa guys, ini AK-47 di belakang, lalu di depan nggak ada apa-apa, tapi dia di belakang itu dia membawa senjata tajam. Oke, kita langsung tahan, tapi kalau dia lawan aku lawan balik dia. Oke, dia nggak lawan. Saya akan bawa orang ini ke penjara dan dia harus bertobat, merenung atas perbuatan yang selama ini dia lakukan. Soalnya yang dia lakukan itu kayak tidak lazim. Jadi lebih baik menjadi orang baik daripada menjadi orang jahat. Sama kayak ini guys, sama kayak kasus korupsi yang dulu kan Indonesia itu kan kayak atas nama korupsi ya. Korupsi itu yang dimana pejabatnya itu kayak menyenangkan uang rakyat. Jadi uang rakyat ini yang seharusnya digunakan buat rakyat, buat perbaikan jalan, buat perbaikan ini untuk fasilitas tempat sampah, untuk bisa membangun jalan yang rusak di desa maupun di kota jadi lebih bagus. Malah dia dibuat senang-senang di luar negeri, buat kafe-kafe, buat dugem, buat cetak-cetuk. Waduh, itu yang bikin masyarakat Indonesia itu geram ya minta ampun. Soalnya kalau dulu itu presidennya bukan Prabowo, tapi sekarang ini yang dimana ya saya nggak mau bahas itu, tapi saya ingin menjadi orang desa daripada orang kota. Yang orang kota itu kebanyakan isu sosial, politik, perkembangan teknologi, sama kasus-kasus yang tidak jelas, tidak lazim. Ampun dah guys. Soalnya kenapa?
karena ya itu kayak nggak lazim banget gitu loh. Jadi aku lebih baik bahas sederhana saja ya guys ya, ngobrolnya biar lebih tidak membahas kasus-kasus yang ada di Indonesia. Saya nggak mau bahas itu. Saya bahasnya ya cuman kayak layaknya orang desa. Oke, kita balik lagi ke topik. Kita bakal cek mobil polisi ini apakah ada barang-barang ilegal atau tidak. Ini sebenarnya kita bisa main berdua guys, bisa main bareng. Tapi aku coba dulu main sendiri lah ya. Kalau bisa ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya udah. Oke, aku nggak bisa buka kap belakang isinya apa, tapi kap depannya aman. Jadi dia nggak bawa barang ilegal nih, si polisi sama-sama polisi. Jadi ya udah kita amankan aja, soalnya dia nggak bawa barang-barang ilegal. Lalu apa yang terjadi kalau kita lihat-lihat langsung bang? Ternyata kalau lihat secara langsung, lama-lama polisinya itu pas lewati putih-putih itu hilang. Udah kayak hantu ya btw. Aduh, merinding banget guys aku. Takutnya di mata-matai hantu lagi. Aduh, jangan tambah-tambah, jangan lah ya, jangan. Takut juga aku guys. Aduh. Sebentar guys, aku cut dulu guys. Oke. Saya sudah mengganti backsound. Tadi backsoundnya yang itu terus, jadi ini aku ganti backsoundnya guys ya. Semoga kalian terhibur aja dengan video ini ya. Kenapa saya banyak bacot yang gak penting-penting bang, lebih baik lu diam aja. Karena kalau aku diam aja kadang ya penonton bosan gitu guys. Kadang ada yang ini guys, kadang ada yang unsubscribe channelku. Wala tuh aku sampai nangis aku guys, karena channelku malah di unsubscribe. Aduh, gimana cara tembus 1000 subscriber kalau kayak gini guys? Aku jadi pusing aku rasanya. Jadi ya udah aku urusan sama pasar sama Allah. Bahkan aku sampai nggak sholat isya guys aku. Ya mungkin aku setelah selesai rekaman ini aku langsung istirahat dulu, lalu aku sholat isya dulu. Habis itu aku tidur. Soalnya nanti pagi juga aku bersih-bersih, menyirami tanaman. Kemungkinan aku ngantar ayahku ngontol di PKU atau apa, aku juga nggak tahu. Yang penting intinya aku nggak mau memikirkan hal itu. Aku fokus sama diriku sendiri. Bahkan aku mau live streaming style maker di live-nya. Aku mau nyanyi juga biar nggak dipendam-pendam sendiri aja gitu loh. Jadi lebih kayak gimana, kayak lebih seru aja. Bahkan aku sampai nggak rekaman aja, aku sampai ngomong-ngomong sendiri aku guys. Bahkan aku sampai main-mainnya tuh kayak ngomong sendiri gitu loh guys. Ampun. Jadi kalau aku gak rekaman aku diam aja aku sambil latihan gitu loh guys. Oke, kita bakal periksa dulu guys. Soalnya kalau kita nggak periksa langsung, nanti yang ada dia malah seenaknya malah yang rakyat Indonesia, rakyat luar negeri maksudnya. Ini BTW di luar negeri ya BTW. Ini udah malam aja guys. Dia apakah ada bawa barang-barang ilegal? Oke, kita cross check dulu di kap depannya. Oke, BTW yang mobil tadi aku nggak sempat ngecek ya BTW apakah ada barang-barang ilegal atau tidak. Oke, dicek.
Oke, ternyata nggak ada apa-apa ya guys ya di bagasi belakang maupun depan. Oke, aman kamu? Aman, kita bebaskan aja, soalnya dia mungkin baru bener-bener ingin kerja, bukan jadi orang jahat. Oke, kita bakal periksa dulu. Oh, kita tolak aja ya guys ya, nggak mau apa ya, nawar-nawari, aku nggak mau. Wah, dia bawa uang ilegal guys. Wah, dia bawa uang ilegal ini. Wah, bahaya guys ini. Tuh, dia bawa uang ilegal. Yang di kap depan aman, cuma yang di belakang aja yang nggak aman. Oke, apakah dia nyerang? Oke, dia nggak nyerang. Karena soalnya dia bawa ini guys, uang ilegal. Mau dipakai buat judoi kali ya, mungkin. Kita bakal langsung tahan orang ini supaya dia bisa merenung dan bisa tobat menjalani kebaikan, bukan keburukan. Oke, kita bakal juga cross check taksinya ini, apakah ada barang-barang ilegal atau tidak, dicek sama X-ray otomatis. Oke, di depan aman. Wah, yang di belakang ini apa nih? Yang di belakang ternyata dia bawa senjata tajam. Gini loh, aku yang bikin pertanyaan adalah kenapa orang-orang luar negeri itu selalu bawa senjata tajam? Buat apa coba? Gitu loh. Buat apa mereka bawa senjata tajam? Apakah buat nyerang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau apakah buat siap-siap demo? Padahal demo sendiri aja itu berdosa guys. Demo itu tidak baik. Jadi lebih baik kayak kita itu ngasih saran ke pemerintah yang baik-baik, bukan dengan cara berdemo. Berdemo itu tidak membawa solusi, malah menambah masalah besar bagi dirinya sendiri. Soalnya demo itu tidak baik. Demo itu bikin capek gitu loh guys. Oke, kita bakal langsung tahan orang ini. Soalnya kenapa wah, dia lawan guys. Dia lawan guys. Pukul kau. Pukul kau. Waduh, jangan sampai kita mati ya. Kalau kita mati, waduh, janganlah ya, amit-amit. Oke, dia udah binasa guys. Soalnya dia ngelawan aku, jadi aku lawan balik sama dia. Oke, kenapa ini aku nggak bisa nge-heal? Wah, kenapa aku nggak bisa nge-heal guys? Waduh, aku mau coba yang tadi guys, yang ini anak itu tadi, yang tadi itu loh. Apakah kita disuap atau tidak? Aku nggak mau nyuap lah ya. Aku tolak. Kita cek untuk ini terakhir. Apakah ada barang-barang ilegal atau tidak? Kita juga tidak tahu guys. Oh, ini nih bisa. Kap depan aman, sama yang di kap bagasi aman guys. Oke, akhirnya kita sudah selesai guys. Waduh, keputusannya benar masih mending, tapi wah, kebanyakan ming. Apa nih maksudnya ya keputusan yang salah nih? Apa yang tadi itu yang suap-suap itu, apa kita harus mengiyakan aja atau gimana? Aku juga nggak tahu guys. Wah, aku gagal guys ini soalnya. Waduh. Coba ya di hari kedua ini aku bakal ngecek juga guys. Aku mungkin kurang teliti atau gimana, aku nggak tahu guys.
yang ini dulu. Kita bakal cek yang di depannya sama belakangnya aman ya. Oke, kemungkinan bebas mungkin ya, karena dia nggak bawa barang ilegal. Keputusan yang salah itu maksudnya apa ya? Wah, di belakang dia. Di belakang dia bawa barang ilegal ini. Wah, ini udah jelas-jelas dia bawa uang ilegal, guys. Aku lihat sendiri yang di kap belakang itu dia bawa uang ilegal. Jadi kita tahan dia, guys. Soalnya dia bawa uang secara ilegal. Dia menafkahi anaknya, tapi dia dengan cara memakai uang haram. Kan gak baik ya. Itu kan dosa BTW. Wah, gak dapat gaji, guys. Apa nih? Danny Hanger in El Yellow. Ini kan maksudnya. Oke, kita bakal cek. Wah, itu apa tuh yang di belakang nih? Aduh, itu apa tuh yang di belakang itu udah jelas-jelas kelihatan. Apa ini? Oh, dia bawa peralatan bangunan ya, BTW ini. Dia bawa peralatan bangunan, guys. Sama yang di kap depan apakah aman? Aman. Dia bawa cowok-cowok ya, mungkin ini kuli atau gimana, saya juga nggak tahu. Jadi kita bebaskan aja, soalnya dia tidak membawa barang-barang ilegal, yang ada cuma peralatan bangunan. Oke, di sini dia bawa apakah wah di kap belakangnya dia bawa apa itu, guys? Ternyata dia bawa bom, guys, sebanyak 4 ya, BTW. Buat apa orang ini nyimpan bom, coba? Wah, apakah dia ingin mencelakai presiden atau gimana? Saya juga nggak tahu ya. Wow, dia bawa bom sama dia bawa ini. Dia bawa bom, guys. Bahaya ya. Kita langsung bawa dia. Apalagi cewek loh, ini cewek, guys. Dia bawa bom. Buat apa dia? Apakah ini anak buahnya kah? Wah, kita langsung tangkap dia, guys. Kita renungkan dia. Semoga dia bisa tobat menjadi orang yang baik. Oke, kita setujui. Oh, I see, guys. Aku dapat ini ya. Aku baru tahu kalau kita setujui, kita dapat uang, guys. Walah. Jadi itu toh. Ternyata kalau kita setujui, kalau ada fitur tolak atau setuju, mungkin kita bakal, kalau kita dapat setuju, mungkin kita dapat uang, guys. Tuh di kiri bawah ini kita dapat uang 150 gara-gara aku pilih setuju. Kalau aku mungkin memilih nolak, mungkin aku nggak dapat uang apapun, guys. Jadi wah, aku baru pertama kali kayak gini loh. Aku soalnya baru nemu game Roblox kayak gini tuh ya, kayak gini aku baru pertama kali, guys. Mungkin aku coba game lainnya yang mungkin hampir mirip seperti ini mungkin ya. Wah, kalau ada kayak gini, wah seru juga aku, guys. Oke, apakah kita bisa upgrade? Nggak bisa, guys. Bisa sih sebenarnya yang ini. Cuman aku pengennya tuh yang mesin Excel otomatis, guys. Cuman ya udahlah, mungkin aku bakal di next part 2 yang amankan pembatasan ini.
Ya mungkin aku bakal lanjut di part 2-nya lagi mungkin ya, yang masalah main berduanya. Ini yang di part 1 kita main sendiri dulu ya guys ya. Baru baru awal-awal dulu guys, BTW ya. Kita cross-check dulu apakah aman, apakah dia membawa barang-barang ilegal atau tidak. Di kap depan masih aman guys. Coba kita lihat penumpangnya guys ya. Misi. Oke, ternyata tidak membawa barang-barang ilegal guys. Yang ada dia bawa TV ya, BTW. Sebentar, dia bawa TV apa dia TV-nya dia apa nggak jatuh apa gimana itu ya? Soalnya dia TV-nya ditaruh di atas bus loh masalahnya. Apa nggak takut jatuh atau gimana gitu loh. Oke, kita selanjutnya ngecek mobil yang ini. Kita scan pakai X-ray ini. Apakah dia membawa barang ilegal atau tidak? Oke, ternyata dia cuma membawa ski itu kayak ski kayak di Jepang itu kayak kita kalau apa ya daerahnya salju kita bisa main ski guys. Wah seru soalnya aku ya, semoga aja bisa menuju ke Jepang lah ya. Tapi aku agak-agak gimana gitu loh, kayak kayak aku nggak bisa bahasa kanji Jepang. Soalnya bahasa kanji Jepang itu kayak kadang kayak susah banget gitu loh guys. Jadi aku nikmati aja Indonesia dulu guys ya, BTW. Oke, BTW ini aku aku jomblo guys. Aku for information dulu ya guys ya, disclaimer dulu. Kenapa di sini aku kayak kenapa aku nggak nyari cewek cantik? Karena gini, soalnya kalau aku nyari cewek, nanti yang ada aku rusak fokus masa depanku. Apalagi aku kuliah di Unisri, di Universitas Slamet Riyadi itu 4 tahun. Apalagi aku ngekos kan. Jadi aku nggak mau nyari cewek dulu kecuali atas takdir kehendak Tuhan. Jadi aku nggak mau nyari cewek dulu. Jadi aku lebih milih sendiri aja. Lalu pas tadi siang atau tadi pagi, aku sampai nangis banget. Sampai nangis, aku sampai keluar air mata gara-gara melihat tenda pernikahan. Aku sampai iri di situ, guys. Sampai gimana ya, irinya tuh kayak aduh, sedih banget gitu loh. Kenapa mereka udah punya pasangan sedangkan aku tidak? Aduh, mungkin cara Allah membalas kebaikan mungkin dengan cara gini lah ya. Aku harus bisa semangat, menguatkan mental, fisik, dan lain-lain supaya bisa jadi suami yang bertanggung jawab kepada sang wanita, istri, dan anak-anak. Oke, itu disclaimer sebenarnya guys ya. Oke, kita cek kapan dari taksi ini apakah aman atau tidak. Oke, sepertinya sih aman-aman aja guys. Oke, kita amankan aja soalnya dia tidak membawa barang-barang ilegal. Oke, kita bakal cek mobil ini juga. Apakah mobil ini ada barang-barang ilegalnya atau tidak? Kita juga tidak tahu guys ya. Oke, dicek dulu otomatisnya. Oke, ada 2 temuan. Yang pertama dia bawa koper, mungkin isinya koper ilegal. Sama di sini dia bawa berangkas apa nih? Sebentar guys.
weapon, dia bawa senjata tajam guys. Dia bawa senjata tajam, sama dia bawa koper, tapi isinya apa aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang di sini dia bawa senjata tajam. Wah, bahaya guys. Ini kalau dia lawan balik, aku lawan sendiri, lawan ganti aku guys. Ternyata dia nggak lawan, dia langsung logo aja. Soalnya dia bawa senjata tajam masalahnya, sama bawa koper misterius, yang kemungkinan dia bawa uang secara ilegal BTW ya, kemungkinan. Oke, kita bakal periksa ini juga, apakah dia juga membawa barang ilegal atau tidak. Kita bakal cek. Oke, ini BTW durasinya agak lumayan kepanjangan guys ya, mungkin ya. Semoga kalian enjoy aja dengan videoku. Wah, ternyata di mobil hijau ini dia membawa senjata tajam guys, granat guys, senjata granat gitu. Wah, ternyata di belakangnya dia membawa senjata tajam BTW. Bahaya ini soalnya. Kita langsung tahan dia lah ya BTW, soalnya dia membawa senjata tajam. Kita bakal renungkan orang ini juga, semoga orang ini bisa bertobat kepada Tuhannya dia ya BTW. Soalnya kalau dia nggak tobat, dia kemungkinan langsung diazab mungkin ya, atau gimana, aku juga tidak tahu ya BTW. Oke, ini durasinya lumayan panjang juga ya BTW. Mungkin kemungkinan sampai jam 2 atau gimana, tergantung kondisi fisikku. Mungkin kalau kuat alhamdulillah, tapi kalau nggak kuat fisik, ya udah aku bakal terpaksa istirahat dulu guys ya BTW. Oke guys, ini mobil terakhir ya BTW, ini mobil terakhir yang kita lihat BTW di hari kedua ini. Apakah dia membawa barang-barang ilegal? Wah, ternyata dia bawa bom guys. Ternyata dia membawa bom. Kalau yang di kap sini aman guys. Oh, kap sini juga nggak aman. Ternyata dia membawa uang ilegal sama bom guys. Jadi kita langsung tahan dia ya guys ya BTW. Soalnya dia membawa bom dan membawa senjata ilegal BTW ya. Oke guys, alhamdulillah kita walaupun ada min-minnya, tapi yang jelas aku sudah kayak apa ya, sudah melaksanakan tugas dari misinya. Oke, kita tunggu pagi dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini di hari yang ketiga BTW ya ini. Oke, di hari ketiga ini guys, cuacanya sedang tidak baik-baik saja, hujan guys. Setia aku sebelum hujan. Apa ya lagunya itu, aku lupa guys. Ini aku inget banget lagu itu. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati, setia aku sebelum hujan. Wah, aku jadi apa ya, nostalgia lagi lagu-lagu kayak gitu guys. Tapi gak tahu copyright atau enggak, aku gak tahu ya. Takutnya copyright nanti guys. Oke, di kap belakang aman, kap depan juga aman ya, dia nggak bawa barang-barang ilegal. Oke guys, ternyata dia tidak membawa barang-barang ilegal ya. Lalu orang ini juga guys,
Apakah orang ini juga membawa barang-barang ilegal atau tidak? Seperti biasa kita bakal cek pakai X-ray otomatis. Ya semoga aja, berharap Indonesia juga punya fitur X-ray kayak gini. Kalaupun ada kayak gini juga lebih bagus, mempermudah polisi guys, supaya biar tidak ngecek manual gitu loh. Oke, di kap depan aman, kap belakang juga aman guys ya. Orangnya oke lah, oke. Tapi keputusan yang salah itu maksudnya gimana guys itu guys? Aku juga nggak tahu ya btw itunya. Oke, kita bakal cross check ini. Wah. Ternyata dia membawa barang-barang ilegal. Udah jelas-jelas dia membawa barang-barang ilegal guys. Tapi kita cek dulu pakai otomatis ini apakah. Oh iya bener. Ternyata dia membawa barang-barang ilegal, uang ilegal guys. Kita langsung tahan mbak-mbak ini ya btw. Soalnya dia membawa barang-barang ilegal. Oke, di sini apakah ada pistolnya? Ternyata nggak ada guys di hari ketiga sama hari kedua, tergantung mungkin gamenya mungkin kali ya. BTW di sini aku nggak ada cut-cutnya BTW ya. Jadi ini real ya, saya nggak ada cut-cutnya kecuali tak cut yang aku ganti backsoundnya ya BTW ya. Oke, ternyata di kap depan aman, di kap belakang juga aman. Ternyata dia cuma membawa sepeda ontel. Sebentar, dia naruh sepeda ontel di atas mobil, apa nggak takut jatuh atau gimana ya? Mungkin positif aja udah ditali, tapi itu nggak ditali sama sekali loh. Kocak ya btw ya. Oke, di sini kita cek lagi apakah dia membawa barang-barang ilegal atau tidak. Ini taksi merah ini udah kayak taksinya Patin, enggak. Oke, ternyata dia aman ya guys ya. Oke, silakan. Apa ya? Dia bawa apa tuh? Nggak ada apa-apa lah ya. Ini apa ya btw ini? Wah, aku nemu barang ini guys. Maksudnya apa nih guys? Aku nemu barang-barang ini. Apakah ini ada kesinambungan dengan Easter egg atau gimana? Aku juga tidak tahu ya btw. Aku nemu barang-barang itu loh, baru pertama kali loh aku. Mungkin youtuber jarang dari Easter egg ya btw. Itu maksudnya apa guys itu yang barang di sana tadi? Oke, kalau ini sih dia membawa barang ilegal sih yang itu. Tapi aku ngecek yang ini dulu guys. Soalnya aku juga penasaran apakah dia membawa senjata ilegal atau uang ilegal atau gimana. Aku juga tidak tahu ya. Oke, ternyata dia tidak membawa barang ilegal, langsung saja ya guys ya kita bebaskan soalnya dia tidak membawa barang-barang ilegal. Oke, kalau yang ini udah jelas. Yang ini udah jelas dia membawa ilegal. Soalnya dia di atas mobilnya dia membawa senjata tajam, dan juga di belakangnya itu kayak membawa senjata tajam lagi di. Oh enggak, dia kalau di belakang dia membawa tas pribadi masih mending, tapi kalau yang di kap depan dia membawa senjata tajam 2 guys. Wah, kalau ini kan bahaya juga kan. Bahaya juga, ternyata dia juga membawa 2 senjata tajam btw. Yang satu bazooka sama yang satu lagi senjata kayak granat-granat gitulah ya. Oke, kita tahan orang ini supaya orang ini bisa cepat-cepat bertobat btw ya.
Oke, kita bakal cross-check lagi guys. Wah, ini durasinya udah 1 jam ya btw ya. Oke, di sini kita cek lagi apakah ada barang-barang ilegal atau tidak. Seperti biasa kita cek kap bagasi kok bagasi, ampun dah. Aduh, sampai aku belepet guys. Aku ngomongnya apa adanya ya di sini btw. Oke, kita cek mobil ini juga apakah ada barang-barang ilegal atau tidak. Tapi di sini tadi cuacanya hujan, tapi kalau malam nggak hujan guys. Oke guys, ternyata dia membawa, oh enggak deh, tapi kok merah-merah ya btw ya. Apa ya, dia bawa apa sih itu? Gak kelihatan guys. Apa sih itu, bawa barang apa sih? Bensin mungkin ya, bensin kali ya. Mungkin bensin kali ya guys ya. Atau enggak apa ya, aku tadi enggak kelihatan tadi aku guys. Mungkin dia bawa bensin kali ya. Wah, kalau yang ini sih udah jelas-jelas dia membawa barang ilegal kali ya. Soalnya di belakang udah kelihatan jelas sekali. Udah kelihatan jelas banget. Tuh kan, di kap depan apa nih, dia bawa barang apa nih? Dia bawa, kalau yang di belakang masih positif, kalau yang di belakang negatif guys. Ternyata dia membawa, wah kalau ini bahaya nih, kayak senjata tajam ini. Ya udahlah, kita bakal tahan dia di kantor polisi. Ayo Pak, sini. Anda dia lawan. Bang Jono. Matur deh. Aduh, jangan sampai matur lah. Aduh, please. Ayo. Yes, alhamdulillah guys. Wah. Hampir mau mati guys. Ternyata dia lawan aku, jadi aku lawan. Ganti dia ya. Oke, kita bakal medkit darahku ya guys ya. Siup aja maksudnya. Soalnya udah bahaya banget ini. Ini sebenarnya kita bisa pakai pistol nggak sih nih? Wah, aku juga nggak tahu juga nih guys. Wah, ternyata benar guys. Uangku diambil sama dia. Guys aku. Ampun dah, kutu kumpet kah. Uangku yang tadinya 200. Jadi kayak, aduh. Ini coba ya kalau aku setuju gimana. Oh, ternyata aku didapat gaji guys. Alhamdulillah ya, btw. Tadi aku diambil uangnya sama uang itu, kutu kumpet dah. Oke, langsung aja sekalian aja ya guys ya, biar lebih cepat ini, soalnya udah mau jam 2 pagi. Jadi aku langsung tak tutup videonya, soalnya nanti kalau lebih dari 2 jam nanti itu kelamaan guys, capek aku soalnya. Jadi nanti aku habis istirahat ini, aku sholat isya mungkin ya, habis itu aku tidur biar lebih mengistirahatkan badan aja btw. Oke, di sini nggak ada apa-apa, bus sekolahnya aman. Sama sekalinya yang taksi ini ya guys ya, kita bakal deteksi cepet-cepet aja, soalnya ini biar ngejar durasi guys. Ini soalnya durasinya udah lumayan panjang nih soalnya guys. Oke, dia membawa apa nih? Dia membawa uang ilegal guys.
Ternyata dia membawa uang ilegal. Wah, bahaya sekali ya, dia membawa uang ilegal orang ini. Dia nafkahi anaknya tapi memakai uang haram. Jangan ditiru ya guys ya. Lebih baik kalian memakai uang halal, lebih baik susah daripada yang memakai jalan sesat. Itu kan tidak baik. Mungkin sampai hari ketiga aja ya guys ya. Mungkin hari keempat mungkin ya insya Allah aku bakal mungkin next part 2 nya mungkin aku bakal main bareng kali ya. Jadi lumayan seru aja BTW di sini. Oke, ternyata dia membawa barang-barang ilegal guys. Bawa senjata tajam ya dia. Oke, kita sudah berhasil guys misinya. Lumayan juga ya BTW. Tadi aku upgrade dikit ya guys ya, supaya lebih enak. Oke lah, mungkin sekian dulu dari saya. Soalnya kalau aku lanjutkan gini nanti durasinya agak kepanjangan ya BTW ini. Oh ini mungkin ini kayak pagar PLN ya BTW. Tapi kadang bisa mati total guys. Jadi caranya adalah kita menghidupkan token listrik ini supaya listriknya bisa nyala kembali. Lalu juga ada fun fact, ini ada terowongan guys. Di sini di belakang kantor polisi ini ada terowongan ya. Ternyata nggak bisa ke sana ya BTW. Oke, itu tadi hanya fun fact aja BTW. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi pesan moral dari saya di sini adalah kita harus menjaga budaya Indonesia supaya tidak ditelan oleh zaman begitu saja, oke? Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya kok berikutnya. Oke. Dadah. Dadah guys.